Pak Kepsek kemana? Acara? Iya. Bisa kita diskusi kan? Hah? Iya boleh. Selamat pagi, Ibu apa namanya? Weni. Ibu Oktavina. Iya. Udah lama Bu menjadi wakil kesiswaan? Baru tahun ajaran ini. Tahun ajaran 2025 ini? Ya, 2024. Oh berarti sejak tahun lalu ya? Iya. Juli. Kira-kira yang tahun lalu itu berarti 6 bulan lah ya? 6 bulan. Coba Ibu jelaskan kira-kira 6 bulan yang lalu itu apa saja sih yang Ibu programkan? Oke, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Jadi yang saya programkan, yang sangat saya fokuskan itu ke kedisiplinan anak-anak gitu. Jadi memang beberapa waktu lalu mereka masih kurang, sudah ada peraturan di sekolah tapi mereka belum terapkan. Jadi di awal sekali saya tempel peraturan-peraturan itu di setiap kelas, ditempel di dinding supaya mereka setiap hari baca. Dan kalau memang ada pengenaan poin, mereka tidak komplain karena mereka sudah tahu konsekuensi apabila mereka melanggar. Nah kemudian ada beberapa juga program dari OSIS yang juga melibatkan anak-anak untuk menjaga kedisiplinan mereka. Jadi ada yang tunggu di tiket setiap hari, mereka mencatat. Dan makanya di sini ada program rutin kami namanya Class of the Month, setiap bulan kelas terbaik. Jadi di situ termasuk juga menilai kedisiplinan mereka dan juga kerapihan selama di kelas. Jadi bukan siswa teladan. Kalau siswa teladan mereka bersaing kan. Tapi kalau Class of the Month ini atau kelas terbaik ini mereka justru saling bekerja sama dan mereka saling mengingatkan untuk disiplin. Semua kelas ya? Semua kelas. Dan itu masih berjalan sampai sekarang. Itu yang pertama. Berikutnya? Dan kemudian ya MPLS itu kan berjalan dengan lancar. Lalu program besarnya tahun lalu kami ada perkemahan pramuka di Tahura. Kalau yang tahun ini program besarnya pentas seni itu baru saja berjalan kemarin. Pentas seni itu bersamaan dengan talent show juga dengan fashion show daur ulang, kostum daur ulang. Itu Ibu yang memprakarsai. Iya. Kira-kira ada laporan ini yang sudah dilakukan pentas seni? Laporan internal sudah ada. Tapi kalau belum saya buat untuk yang pengawas. Harusnya kita lihat juga karena kan kepala sekolah saya bilang waktu itu kami lagi pentas seni hari ini. Terus saya bilang kita usai pentas seni kan bisa Pak dengan tim ini repot katanya. Kalau bisa kedepannya sekali-sekali kalau memang ada pentas seni diundang pengawas. Ini saya kurang tahu. Sekali untuk melihat benar nggak yang dilakukan itu pentas seni apa saja, bermanfaat gimana, sumber dananya gimana, supaya tahu kita ya. Apakah itu sumber dananya dari bos? Beberapa ya. Beberapa ya. Ada kaitannya dengan bos itu. Ya. Kemudian itu kan baru terlaksana aja. Maret ini kan? Iya. Yang lanjutan dari semester lalu, apa saja lagi program itu? Kalau lanjutan justru sebenarnya pentas seni ini Bu, karena memang terlalu banyak kegiatan di semester lalu, akhirnya dia terbawa ke semester ini pentas seni. Itu yang terpending. Yang lain ada lagi tahun lalu kan banyak itu. Oh, yang tahun lalu ada Hari Pramuka. Hari Pramuka. Hari Pramuka kami adakan dari jenjang SD sampai SMA. Di sini juga. Di sini juga. Nah, kemudian apa lagi Bu? Ada ulang tahun Kampar, waktu itu kami rayakan juga dengan memasak makanan semester khas ini Riau. tuh, semester ini. Oh iya semester ini ya. Semester lalu. Kalau semester lalu 7, 8, 9, 10, 11, 12. saya kurang. Silakan. Kalau semester lalu Olympic Day untuk Hari Kemerdekaan itu kan setelah upacara beberapa hari setelahnya kita adakan pertandingan dengan masing-masing kelas ya. Itu sumber dananya dari mana? Dari bos. Dari bos. Nah, justru itu kan kita ingin tahu harusnya Ibu selaku kesiswaan udah ada laporan semuanya itu setiap bulan apa MPLS, Kemablok, apalagi hari-hari besar, baru pemilihan OSIS, jadi apa Hari Pahlawan, Hari Guru,
sampai Desember itu apa yang dilakukan di kelas 10, 11, 12? Ada jalan-jalan, misalnya wisata misalnya kan? Berarti ada 6 laporan itu. Sudah semua sih saya laporkan, tapi laporkannya ke bendahara bos, ke sekolah. Kalau bendahara ke sekolah itu sisi uangnya. Jadi kalau laporan itu kan Kegiatan ya? Iya, terlapor itu kepada kepala sekolah. Satu kepala sekolah, nanti arsip kepala sekolah itu diberikan kepada pengawas melihat, oh betul lah kena semua. Apakah itu sesuai nanti dengan rapor pendidikan? Ibu tahu hasil rapor pendidikan kita bagaimana? Belum ada kepala sekolah merapatkan kepada semua guru. Belum ya, jadi belum tahu ya. Ada itu, ada 2 ya Bu Yanur ya. Ada 2 yang perlu diperhatikan dalam rapor pendidikan kita. Yang pertama apa Bu? Kualitas pembelajaran. Satu lagi nggak dikasih Bapak. Numerasi itu mana? Lamsiha. Yang ini, ya numerasi. Kualitas pembelajaran dan numerasi. Nah, itu yang tahun lalu. Jadi kita mau lihat sebenarnya hari ini kepala sekolah bagaimana melakukan rencana kerja tahunannya, baru arkasnya tahun lalu dan tahun sekarang. Kemudian saya lihat hari ini Ibu arkas tahun lalu udah banyak melakukan ya. Salah satu arkasnya Bapak kepala sekolah, Ibu MPLS ya, lagi MPLS lain itu Bu, Kema Blok. Tahun lalu, Pemilihan OSIS. pemilihan OSIS, habis itu Pengurus OSIS, terus LDKS nggak? LDKS. Latihan dasar kepemimpinan sekolah untuk yang udah OSIS itu. Oh iya, itu yang pasukan yang akan mengibarkan bendera itu juga. Bukan. LDKS latihan dasar kepemimpinan si Oh, OSIS belum. ini ya. Belum. Itu kalau kesiswaan itu sebenarnya harus ada itu, nggak usah kemana-mana, di sini aja latihannya kan. Latihan dasar kepemimpinan LDKS sesuatu. Jadi supaya OSIS itu dia memiliki rasa kepemimpinan, bagaimana dia memimpin kawan-kawannya dan bagaimana orang itu saling berkolaborasi. Itu menghubungi siapa ya Bu? Saya juga kurang tahu. Terserah ibu mau meminta nanti pematerinya di antara rekan-rekan ini kepala sekolah atau babin masuk sekali atau siapa aja diundang. Nah, jadi itu melatih mereka. Setelah itu mereka kan dapat sertifikat. Kalau 3 hari ibu mengeluarkan sertifikat. Nah sekarang saya bertanya, apa dalam kepemimpinan ibu selaku wakil kesiswaan sudah pernah mengeluarkan sertifikat? Untuk yang MPLS sudah. Dengan yang mereka yang terlibat di MPLS itu juga saya sudah keluarkan Yang OSIS itu sertifikat. sudah. Kalau untuk yang lain belum? Kelas terbaik juga setiap bulan saya keluarkan sertifikat. Oh ya betul itu. Dananya dari mana Bu? Dari bos. Nah itu tuh yang masuk di program kerja. Program kerja itu ada pengantar, ada daftar isi, ada pendahuluan, lalu ada bab 1, bab 2, baru kesimpulan. Apakah seperti itu Bu buat programnya? Nah, program kita ke depannya tidak seperti ini selembar-selembar Bu. Nah, ini kan merupakan laporan ibu aja tentang melakukan pramuka misalnya kan. Ini. Saya nggak melihat angka-angkanya, pasti udah benar itu. Namun yang lebih bagusnya ada di depan tuh program ibu sendiri. Misalkan yang seperti ini kan ada instrumen supervisi. Ibaratnya ibu seperti ini. Nah, nanti di sini misalnya jadwal ibu buat Januari apa yang dikerjakan, Februari apa dikerjakan, Maret apa, Mei apa, Juni apa, kelas meetingnya. Jadi sudah ada Bu. Tabel jadwalnya ada Bu buat programnya. Ada? Belum, baru seperti ini. Ya itu, jadi itu harus lengkap Bu dibuat. Bukan lembaran-lembaran gini. Saya udah ingatkan Bapak Kepala Sekolah, tolong diingatkan para wakil. Mereka mau menjadi wakil harus menguasai program kerjanya 1 tahun ataupun 1 semester gitu. Baiklah, jadi ini yang untuk tahun 2025 ya Bu? Ya, semester benar. Coba kira-kira apa yang menjadi cetar membahana dalam program Ibu semester ini? Semester ini setahu saya ya Bu belum pernah ada pentas seni. Ya, belum pernah ada.
dan mereka sangat menikmati. Dan juga fashion show daur ulang itu menurut mereka luar biasa effortnya untuk membuat kostum sedemikian rupa dan sangat kreatif. Itu menurut saya. Apa saja hasilnya, Bu? Hasil maksudnya? Hasil dari pentas seni daur ulang Bapak Ibu tadi kan ada hasilnya kan? Apa saja hasilnya? Hasilnya mereka lebih bisa mengasah kreativitas mereka, kemudian mereka bisa lebih menguasai atau mencintai budaya masing-masing dengan pentas seni. Oh, pentas seni. Ada hasil mereka kan? Boleh ditunjukkan foto-fotonya apa saja hasilnya? Dari daur ulang apa? Daur ulang plastik, Karton. ada apa kemarin mereka pita-pita yang bekas itu sama kain bekas. Dibuat jadi keset kaki. Jadi kostum mereka. Nah itu tuh harus ada foto untuk laporan. Saya ada semua foto pentas seni kelas 10 ini. Ada. Nah itu mana laporan? Katanya hanya yang utama Bu waktu itu. Jadi saya hanya pentas seni kan semester ini Bu, kan Agustus Desember. Iya, setiap kegiatan harus ada laporan. 3 halaman misalnya, kayak ini tadi Bu buat pentas seni butuhkan dana sekian-sekian. Baru dokumentasi, ini kelas 10 hasilnya ini gambarnya, kelas 11, kelas 12. Kemudian laporan pelaksanaan pentas seni saya perbuat, saya atas kepala sekolah, yayasan, rekan siswa. Nah, baru ketuanya siapa sini? OSIS ya? OSIS di sebelah kanan, Ibu di sebelah kiri, kepala sekolah di bawah kanan. Apakah sudah dilakukan seperti itu? Kedepannya begitu. Itu kami sekarang ini lebih teliti lagi, nggak main-main lagi. Sekarang kacap kita itu Bu Nur menilai kami pengawas. Sekarang ini terjadi lagi perubahan, harus disampaikan juga kepada sekolah-sekolah bahwa pengawas pun sekarang dinilai sama kacap dis kita Pak Adela, lalu dinas pendidikan. Satu lagi dari pengawas Pak Fajri, inilah menilai kami. Apa yang dinilai? Ya kita konsultasi begini, kita temukan kesadaran daripada semua timnya bagaimana berinovasi lebih bagus. Berarti satu yang sudah Ibu buat kreativitas inovasi adalah pentas seni. Sudah bagus Ibu. Selanjutnya apa lagi nanti Bu? Semester ini memang tidak terlalu banyak seperti semester lalu Bu, karena memang kelas 12 fokusnya untuk ujian akhir kan. Iya. Jadi memang hanya pentas seni ini saja yang program besar di sini, lalu nanti akan ada hari Kartini rencananya. Apa kira-kira rencana Ibu di hari Kartini? Ya seperti ini ya, apa namanya? Semua anak-anak siswi atau siswinya akan memperagakan apa kelebihan mereka sebagai wanita. Misalnya mereka akan membuat profesi seperti apa yang kira-kira pria biasa lakukan tapi mereka bisa lakukan. Jadi mereka akan peragakan. Apakah itu bentuk drama atau kostum juga boleh. Berarti semua dihadiri kelas 10, 11, 12 gitu rencana itu. Kalau April ini sepertinya pas 12 susah Bu, karena mereka sudah lulus. Iya, selesai kelas 10, 11 ya. 10, 11. Seperti pentas seni lagi dibuat gitu. Iya, tapi ini modelnya adalah seperti fragmen. Jadi maksudnya iya, seperti memperagakan kebolehan mereka. Misalnya mereka jadi tentara misalnya. Nah, mereka peragakanlah kebolehan mereka sebagai tentara wanita. Itu program Ibu. Iya. Nah, itu dia tadi mana programnya. Iya. Kira-kira dengan kita sampaikan seperti ini, apa Ibu ambil kesimpulan? Kalau boleh Bu, saya mau bertanya dulu. Iya, silakan. Boleh nggak saya minta contohnya supaya waktu saya laporkan tidak terlalu banyak salah gitu? Kalau saya kan dulu kesiswaan, yang saya buat nih ya, pertama saya ambil dari internet, laporan-laporan. Tapi sebelum laporan kita buat program, cari program kesiswaan SMA. Tahun berapa Ibu ambil 2024? Di internet kan ada yang PDF, ada apa, ambil dulu. Ibu pelajari dulu semuanya. Ya, baru kita buat, kita bagi per 6 bulan. Makanya dari awal saya sudah sampaikan tadi apa yang program itu 1 semester yang lalu, baru semester ini.
Nah, tujuannya biar kita tahu dari program kerja kita itu apa saja yang sudah berhasil. Seperti ini kan sudah bulan Maret. Kalau saya dulu udah saya buat Desember, 31 Desember udah saya buat laporan kerja pada bulan. Yang sudah dilakukan, pertama kan kata pengantar, daftar isi, semua pendahuluan adalah untuk mendukung siswa lebih kreatif menjadi siswa di sekolahnya. Nah, dan PPDB, kita aktif dalam PPDB, tapi aktif di situ kesiswaannya. Lalu membimbing para guru, baru membuat jadwal dalam orientasi belajar siswa itu siapa-siapa guru yang masuk kita buat di situ semua. Baru setelah itu pemilihan OSIS. Pemilihan OSIS itu mengkader dari semua kelas, kita tulis juga itu semua. Tata caranya semua lengkap kita buat sampai pengesahannya. Memang uang itu uang dari bos. Kemudian membuat SK mereka. Ada kan ibu buat SK-nya, SK OSIS. Nah, SK OSIS. SK kemarin orientasi siswa baru, baik gurunya ada juga itu SK-nya. Harusnya itu kan ada 3 SK itu, bilang baru 1 SK. Kemudian hanya sertifikat ya itu. Harusnya udah banyak Bu. SK dalam orientasi siswa, guru-gurunya, jadwalnya, materinya kan. Habis itu SK OSIS, pemilihan OSIS, SK OSIS, baru SK ekskul. Ibu membuat SK ekskul bukan kurikulum. SK ekskul itu adalah ibu buat SK-nya. Nah, saya buat itu, saya catat, saya tuliskan semua. Baru nanti sampai Hari Pemuda, Sumpah Pemuda, baru kelas meeting. Buat lagi SK-nya siapa, baru yang membawa itu membimbing wali kelas, penerimaan raport kelas meeting, baru kita mendukung itu semua. Baru kita buat laporan itu siap, letak di meja kepala sekolah. Nah, sekarang ini kita masuk lagi, kita buat, ini kan rancangan ibu cuma selembar ya kan, tapi nggak ada kata-katanya, tujuannya apa, pemanfaatnya, targetnya apa. Kita buat begitu semua sampai nanti mereka penerimaan raport ya yang kelas 12 ini. Kita buat di situ. Berarti kita mengawal namanya. Mengawal ketertiban ujian, membantu Bu Nur kalau ujian gini. Ibu membantu ngecek semua. Cepat masuk. Namanya Ibu Salih, kalau begini Ibu jadi asisten beliau. Kalau nggak ujian semua kembali bersama. Cek semua. Sampai selesai lagi kelas meeting, semua selesai. Nanti di 30 Juni Ibu udah buat laporan lagi apa saja yang udah dikerjakan. Sampai yang hari Kartini, kelas meeting apa di semua. Nah, jadi 2 lah laporannya. Jadi begitu kita ambil dari internet semua, kita rapikan semua, kita ambil yang perlu, kita buang yang nggak cocok sama sekolah kita. Kalau saya kasih pun dari saya, belum tentu sama ini di sini karena saya kan di Pangkalan. Ambil aja ATM, amati, tiru, modifikasi. Ini selembar ini kalau bisa nanti lebih lengkap lagi Bu. Berarti Ibu jabatannya 2 ya, wakil kesiswaan dan pembina OSIS sama pramuka. Nah makanya apalagi pramuka, apa kegiatannya tiap hari apa harus ada jobnya di situ. Pembina OSIS harusnya jelas semua SK-SK-nya. Tapi untuk tahap awal ini nggak apa-apa lah Bu. Ya, ini sudah kita lihat. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu ya. Kira-kira ada lagi mau Ibu tanyakan? Itu saja Bu, saya nanti catat Bu. yang sudah dijelaskan. Ibu mau apa nih? Ngawas? Belum Bu. Belum ya? Ibu bisa membantu nanti Bu Nur sedikit tanya jawab kita, mana yang tahu mana yang tidak. Baiklah Ibu Nur. Nur apa yang namanya Bu? Nur Ayu Sitompul, Ibu wakil kurikulum di SMA Advent Pasir Putih ini ya. Kita sudah sepakat, apalagi dengan Pak Kepala Sekolah ada berapa kali, harusnya saya Januari hadir. Bapak itu tidak bisa Februari tidak bisa. Untuk apa katanya? Ini kan buat laporan kita.
Semoga dengan ini Ibu bisa menjawab apa yang kita harapkan, Bu. Karena kita ada katakan ada dua yang mau kita ambil. Pertama itu instrumen refleksi. Baru kita akan terhadap pendampingan perencanaan program satuan pendidikan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan ke Ibu, filenya ya Bu ya, sudah terbaca ya Bu. Ada 3 kategori nih tentang refleksi pelaksanaan program RKT ARKAS tahun 2024. Yang kedua, refleksi pengelolaan kinerja para guru, kepala sekolah tahun 2024, para PNM, kinerja BKN dan ASN. Baru refleksi implementasi kurikulum pertanian. Refleksi pelaksanaan program RKT ARKAS tahun 2024, Bu. Ingin pertanyaan, Bu ya. Apakah program yang direncanakan dalam RKT 2024 sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah dan peserta didik di SMA Advent ini, Bu? Sesuai. Apakah perencanaan program melibatkan seluruh stakeholder sekolah kita, Bu? Sebagian. Apakah terdapat kendala dalam perencanaan program yang dilaksanakan kepala sekolah bersama timnya, Ibu? Kendala kemarin sih waktu perkemahan ya namanya, sempat ada kendala dengan tempat lokasi perkemahannya. Awalnya kita pengen ke Lindok Alam, Lindok Alam di dekat Candi Takus gitu. Cuma karena terlalu jauh, jadi tidak disetujui. Padahal siswa bersedia gitu. Akhirnya kita teruskanlah ke Minas dengan 2 hari 1 malam. Di mana? Tahura Minas. Iya. Berapa hari? 2 hari 1 malam. Bagian pelaksanaan nih, Bu. Apakah program dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun Bapak Kepala Sekolah? Iya. Sesuai. Oke, baik, selanjutnya. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan setiap program-program RKT Bapak Kepala Sekolah tahun 2024 yang lalu? Kendala ya. Itu berarti mencakup rencana kerja setiap bidang, Bu ya? Maksudnya yang dibahas ya. Kendala, kenapa ada kendala lain nggak selama ini bagaimana? Enggak lancar, semua lancar. Bagus. Semua lancar. Kita masuk pencapaian nih, Bu. Apakah target yang ditetapkan dalam RKT Bapak Kepala Sekolah tahun 2024 yang lalu menurut Ibu sudah tercapai? Tercapai. Berapa persen kira-kira? Persenannya sih kita yang belum ada itu yang ibu waktu kita MGMP, MPKS ya, itu kan ada workshop berdiferensiasi ya, itu kita belum laksanakan. Itu sih. Gitu nggak gitu ya, berarti sekitar berapa persen jadinya, Bu? 85? Dibilang 85, iya. Untuk MGMP kita baru MRT yang ikutin sebagai guru. Dan kalau saya bahasa Inggris kan, Bu ya, kita rutin mengadakan MGMP, namun karena jadwalnya setiap hari Sabtu saya nggak pernah ikut. Itu. Jadi saya kalau izin sama ketua MGMP-nya Ibu Yani. Mengenai pembelajaran Ibu, apakah pembelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan program ini? Mendapatkan pembelajaran gitu ya? Ada pembelajaran kira apa saja gitu? Ya kalau misalnya untuk MBK pembelajarannya kita tahu hasil kemampuan generasi. Kalau untuk bidang kesiswaan OSIS ya siswa jadi dilatih berbagai bidang ya, contohnya mandiri, kepemimpinan, disiplin. Bagus, Bu. Apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan pada program tahun berikutnya? Ada, Bu, pasti ada. Apa itu kira-kira program perbaikan? Mungkin persiapannya mungkin kan, jadi kepastian juga dari pembinaan banyak sudah dipastikan ini disetujui, jadi tinggal pelaksanaan saja, tidak ada kendala lagi tentang lokasi atau bahkan mungkin biaya. Tidak ada perubahan biaya yang tadinya mungkin anggarannya segini dan sini ada perubahan. Baiklah, Bu, kita tentang RKT tahun 2025 ini, Bu.
Apakah RKT tahun 2025 telah selesai disusun oleh Bapak Kepala Sekolah? Kalau ini saya kurang tahu. Kami mungkin dalam tahap mungkin ya, dalam tahap penyusunan. Iya ya. Berarti kalau sudah siap nanti itu harapannya segera divalidasi ya Bu ya oleh Dinas Pendidikan. Oh itu nanti diantar lagi Bu ya? Iya. Kaca kemarin itu. Nah, Oh. itu dia, itu terkait tuh. Tapi kalau belum itu kita lewatkan. Kita masuk refleksi pengelolaan kinerja guru nih Bu. Apakah guru-guru mengerjakan tugas di PMN? Enggak ada. Enggak ada ya. Nggak ada. Di e-kinerja juga enggak ada ya. Nggak ada. Di My ASN juga enggak ada ya. Nggak ada. Kan kita nggak ASN Bu. Iya, makanya kita lewati. Kita masuk refleksi implementasi kurikulum merdeka Bu. Bagian pemahaman. Apakah seluruh tenaga pendidik yang ada di sekolah kita ini dan kependidikannya telah memahami konsep kurikulum merdeka? Kalau saya belum memahami, saya belum yakin karena kita belum pernah ada yang house training Bu. Belum Kalau ada. SD udah pernah, SMP saya nggak tahu, SMA belum pernah karena kita baru kemarin itu tahun ini. Oh, berarti baru kelas 1 nih. Iya, pokoknya sih 11 itu Oh, iya. 13. Belum pernah ada yang house training, jadi saya bilang melakukannya sudah, saya belum tahu. Belum bisa pastikan. Kalau file PP sudah terkumpul, cuma itu saya belum tahu, cuma udah ada di laptop. Udah ada di laptop. Berarti kalau begitu itulah kendalanya ya. Iya. Belum ada seminar atau pelatihan Umar ya. Iya, belum pernah. Iya. Apakah kendala-kendala itu dicari solusinya? Poin B benar. Saya rasa iya dicari. Contohnya ketika ada guru masuk P5, ya mereka harus cari sendiri konsepnya apa. Karena kan P5 hanya ada di bukunya. Iya. Dan mereka tahunya di situ. Bikin harapan bahas untuk P5 juga, sama-sama belajar sih jadinya. Jadinya sama-sama Iya. belajar ya. Kalau sisi kesiswaannya Bu, tentang kurikulum merdeka ini, bagaimana tingkah siswa atau karakter anak yang diharapkan? Yang diharapkan ya mereka bisa mandiri mengerjakan secara sesuai dengan apa yang diajarkan dari guru. Tapi memang rasa apa ya, mereka punya apa sih saya apa tuh namanya, cinta tanah airnya itu masih belum inilah dari segi kedisiplinan masih belum. Jadi mereka hanya sebatas untuk mengerjakan tugas saja tanpa memaknai tugasnya. Itu yang berarti yang harus ditingkatkan ya, karakter anak dalam kurikulum merdeka. Bagus Bu, kita masuk di hasil dulu kepada Ibu ini ya. Ibu, hasil nilai anak-anak kita yang melalui ujian itu bagaimana waktu itu? Ujian yang kelas dulu kurikulum merdeka. Baik kelas 10, baik kelas 11, 12 kan pantauan Ibu semua. Oh, hasilnya sudah lumayan daripada yang sebelumnya. Dari kelas 10 dia ke 11, ke 12, bagaimana perubahan karakter anak kita ini? Oh, karakter Kelas anak 10 dulu karakternya gimana, kelas 11 karakternya gimana, kelas 12 bagaimana? kalau kelas 10 Bu, mungkin karena mereka masih peralihan dari SMP, mereka masih perlu bimbingan banyak. Lalu yang kalau kelas 11 ini mereka sudah lumayan, mereka bisa menyesuaikan diri, mereka lebih disiplin lagi. Udah lumayan ya? Sudah lumayan. Kelas 12? Kelas 12 memang masih terikut dari yang mungkin tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang saya harus ekstra untuk mereka. Yang kelas 12 ini ya? Iya, karena memang mereka sudah lama bersekolah di sini, lalu mereka mungkin kaget dengan perubahan yang ada. Jadi mereka perlu penyesuaian yang luar biasa untuk mereka karena sudah terbawa dari kelas 10 kan. Tanya lagi Bu, lebih mendalam, bagus jawabannya Bu. Kelas 12 nih, menurut Ibu gimana nilai mereka nanti untuk masuk perguruan tinggi yang laga nilai maupun nanti yang tes? Setelah Ibu konsultasi kepada guru BK, gimana hasilnya? Memang tidak semua Bu, masih ada anak-anak yang sungguh-sungguh belajar tidak terpengaruh dengan pergaulan yang lain. Jadi maksud saya optimis juga dengan mereka ini, dengan beberapa mereka pasti bisa akan mengejar ketertinggalan ataupun bisa mengikuti teman-teman yang lain di luar. Yang
kelas 12 nih Bu, Iya. saya adakah mencoba untuk tes laga nilai? Ada C4N ya. Laga nilai itu masuk perguruan tinggi tanpa Oh, iya. tes. SNBP kan? Iya, Ada Bu. ada berapa orang? 15 kita yang uji dari 15 orang iya dimasukkan semua. iya Iya. Ya, kemana itu daerah mereka yang ambil Undri semua? pasti wajib satu Satu daerah dari dan satu luar ya. 15 orang. Kalau untuk nanti ujian bersama, apakah semua pengen mengikuti atau ada berapa persen mereka ingin mengikuti dan berapa persen mereka tidak mengikuti? Sekitar 80 ada yang mau ikut mandiri maksudnya. SNBP maksudnya SNBP. Ujian atau bersama, ujian bersama bukan mandiri. Oh, Ujian bersama SNBP SNBP. mungkin yang saya lihat sekitar 70 atau 80% lah Bu. 70 sampai 80 berarti ada yang tidak mengikuti ya. Iya. Kira-kira menurut Ibu kendalanya apa? Mungkin ya dari minat mereka sendiri. Minat Iya. barangkali apa mungkin keuangan juga. Iya, keuangan juga minatnya. Ya mungkin mereka minat di sini maksudnya mereka sudah mengerti kondisi keluarga, jadi mungkin mereka mau ada yang bekerja dulu sambil menabung, jadi bukan menunda lah. Udah bagus tuh Bu, Ibu sebagai wakil kesiswaan menurut saya tingkatkan lagi dalam hal alumni yang sudah lulus. Hendaknya Ibu buat dalam buku. Ada alamatnya, dia pekerjaannya jadi apa, kuliah di mana gitu. Oh iya, saya teringat waktu dulu pernah ada kunjungan dari alumni kita ya, yang lumayan dia pekerjaannya di bidang pemerintahan di Jakarta ya. Dan dia datang kasih motivasi ke mereka, Teman-temannya. iya, adik-adiknya. Terus dia kira-kira ada berikan apa manfaatnya ke sekolah? Manfaatnya yaitu memotivasi, kemudian ya mungkin kalau misalnya ada yang tergerak untuk cari cara bagaimana Kak supaya bisa seperti Kakak, nah itu mereka sudah ada saling berhubungan di Instagram. Hujan ya? Hujan. Ceket sana sebentar ya. Iya. Kita cut dulu. Mana mengcutnya? Ya silakan Bu, alumni itu tidak dimasukkan beliau dalam buku tamu dia alumni gitu. Jadi dibuat. Nah, kalau waktu saya dulu wakil kesiswaan, saya ambil 5 tahun terakhir alumni buat grup WA apa yang mereka bisa dapat bantu ke sekolah. Akhirnya tapi bukan masa saya jadinya ya, di masa berikutnya mereka alumni datang banyak membantu, ngasih sarung sama semua guru, ngasih kue-kue sama semua siswa, kompak mereka. Gitu. Kalau ditelepon ini mau ulang sekolah ini, kira-kira apa yang mau dapat dibantu gitu. Dia datang semua kan gembira bernyanyi. Jadi dicatati semua yang udah lulus ini, direkap loh Bu. Itu tugas siswaan sebenarnya. Jadi itu juga nggak tahu ya, ada nggak datanya? Karena saya juga baru pindah kan Bu. Iya. Saya Nanti baru Ibu minta dari kalau PU kan ada data-datanya yang udah tamat. Ya. oh itu nanti lagi. ini baru angkatan pertama Bu, baru 4 tahun kan kita baru berjalan Udah lewat lah angkatan pertama kan. enggak yang tanya nggak pertama baru dia baru wisuda Anak-anak sekarang. Iyalah, tapi kan dia udah tamat dari sini. Iya, udah tamat. Kalau udah tamat berapa angkatan? 3 3 itu kan udah banyak jumlah siswanya. Nanti Ibu pelan-pelan tanya sama kurikulum, dibuat di data. Nanti di mana uang Ibu, misalnya nih uang wakil kan, ada aja. Kayak papan sini ada papan ya, yang bisa ditempel-tempelin announcement kan. Jadi iya itu anak tahun sekian. Selanjutnya Ibu wakil kurikulum tentang hasil nih Bu. Apakah terdapat peningkatan hasil belajar peserta didik kita setelah penerapan kurikulum merdeka yang semester lalu kelas 10? oh 10 itu kita belum bisa pastikan Bu, karena masih baru 1 semester bukan Iya, hasilnya itu hasil dari nilai mereka. hasil mereka baik sih Bu.
rata-rata berapa, tertinggi berapa, kan mengatakan hasil. Saya belum untuk kualitasnya Pak Ayi di sini. Di laptop. Iya ya. Oh, nanti ya Bu. Nanti saya share ke dia aja nanti. Nah, itu dia yang perlu Tapi nanti. kita masih ikut dengan KKN yang Ibu pernah sampaikan di Jalan Pak Tambang. Berapa KKN ini? Kelas 10, 70. KKTP namanya Iya, sekarang. KKP. Kalau untuk kelas Semester 2 ini kelas 10 tunggu dulu. Kan lanjut dia. Kalau semester ini Naik lagi. 75 jadinya. Yang kelas 1 itu kan 75. Iya. Ya, yang kelas 11 75 sekarang 78. 78. Kelas 12 80. enggak naik lagi Nah, tuh. kemarin Ibu bilang tetap itu. Jadi kita masih pakai yang lama yang Ibu datang waktu datang tahun lalu. Nanti kalau bisa naikkan lagi Bu. 85 yang kelas 12. Iya. Nggak terlalu berat itu Bu, karena kalau buat C 85 C kan berarti kan kalau kita buat 85 KTP-nya. Iya. 85. Itu bagus semakin ditingkatkan semua. Karena apa, kalau mau masuk perguruan tinggi negeri kan pada tinggi-tinggi diminta. Misalnya pertahanan itu minimal 90 pertahanan. Nah, sekolah pertahanan itu kan banyak lagi yang lain-lain 90 rata-rata. Tapi Bu, bukan kita tidak harus sedih, hanya setelah saya lihat ada beberapa siswa yang sulit untuk mengikuti. Jadi kalau kita buang 85 tidak sesuai dengan dia. Ada beberapa siswa, contoh di IPA ada satu anak ya perempuan, informasi saya sudah ada 2 yang Eva dan si dengan si Monica si ini ini ada 3. Jadi kalau kita buang 85 Daniel. Daniel lagi itu landas. Kalau kita up nanti nilainya jauh banget Bu. Nanti nilai ini sudah tinggi, berapa kita tambah 100 gitu kan. Berarti nggak mungkin ya bukan itu. Untuk anak-anak yang agak spesial seperti itu, pembelajarannya gimana dibuat para gurunya? Oh itu sih kalau misalnya secara personal dulu ya mungkin dia akan mengambil waktu lebih ya. Itu yang namanya di luarnya mungkin ada konsultasi dengan dirinya sendiri gitu. Kita nggak bisa paksakan beliau untuk ngikuti yang lain kan gitu. Kemana mentor? Remedialnya juga begitu, maksudnya kalau untuk yang lain kan soalnya seperti ini, kalau untuk dia harus lebih di bawahnya lah supaya dia bisa ikuti. Ya. Sedikit ya, berarti kan ada tambahan tugas-tugas lah diberikan ke rumahnya ya. Iya. Tapi itu Bu yang anak IPA ini, yang mau saya sebutkan namanya Beta, walaupun dikasih dia tetap enggak itu. Iya. Tidak mau melakukan itu, nah itu kecewanya kita. Saya dapat laporan dari Pak Guru gitu kan yang ngajar. Sama aja kita kasih juga dia tugas kayak pribadi individu untuk ibaratnya improve dia punya nilai, dia enggak juga mau gitu. Dimarahin pada kita kasih penjelasan dia diam aja tidak mau, tapi tidak lakukan juga gitu sih. Makanya kalau sempat kita mau naik 85 terlalu tinggi buat mereka. Itu kan khusus kepada siswa yang istimewa ya, tidak berlaku kepada yang lain. Iya, itu banget. Tapi bisa juga dilakukan itu nilainya 85 dengan ada catatan lulus remedial, berbeda dengan 85 yang tidak ada catatan. Berarti anak yang spesial tadi jika dilakukan 80 misalnya KKM-nya atau 85 KKM-nya, dibuatlah dia menjadi ada catatan remedial telah tuntas dengan remedial atau tuntas dengan tugas. Berbeda dengan nilai 85 yang tidak ada kata-katanya. Itulah yang membedakannya. Mudah kok melihatnya. Itu dibuat di deskripsi nilai. Iya, di deskripsi nilai. Jadi, kok aku nilaiku sama dengan dia, Bu? Misalkan. Beda, nak. Nilai kok kan 85. Di belakangnya apa? Kan nggak ada mengatakan remedial. Telah tuntas. Kalau yang temanmu 85 tuntas dengan remedial. Kalau remedialnya misalnya kurang baik kata-katanya kan bisa kita ganti. 85 tuntas dengan peningkatan. Nah, itu aja dengan dia. Jadi orang udah tahu, oh dia nilai 85 itu, oh ulang lagi remedial, oh itu maknanya. Barangkali kesana nanti bisa dibantu anak itu. Ya, diserahkannya kepada guru BK supaya dia dibina. Baru visit home, udah dilakukan nggak visit home? Kunjungan ke rumahnya, ibu kesiswaan lah yang berkunjung.
Ada guru BK, kalau ada guru BK yang berkunjung. Ada biayanya itu, dari bos ada, undang-undangnya ada. Tapi kalau nggak guru BK mengunjungi nggak dibantu transport. Kita harus ada guru BK. Ada guru BK kita. Berangkat ke siswa langsung nanti. Nah, itu ibu tanggung jawab ibu itu. Ada ya Bu? Iya bu. Makanya ibu minta sama kepala sekolah ada guru BK. Jadi kalau ada guru BK, harapan ibu tadi karakter anak itu pasti bisa tercapai, karakter bangsanya, kebinekaannya. Itu Bu, minta. Udah lama saya minta waktu sama Pak Sudah ada Tambah. Bu, sudah Nah, ada. nah. Kan ada dari Ibu Batu. Memang beliau bukan sarjana di bidang konseling, tapi beliau dibergantikan sebagai konseling. Namun karena kita kekurangan guru, akhirnya beliau tidak lagi BK. Nah itu, carilah guru BK. Jadi dia khusus BK, kan nggak sulit-sulit bayar guru BK. Tapi setiap hari dia harus memantau anak. Kalau dia punya referensi, Kemarin ada saya bilang Pak kan dari SMA 3 nih, cuma dia agak cacat sedikit. Tapi dia baik, ginting lah dia. Nggak ditembus Pak Pak Tambah. Dia sarjana, dia S1 sarjana psikologi. Udah masukkan lamaran ke sini, udah lama, tapi nggak dipanggil. jangan Pak Tambah ya. Coba tanya lagi Pak Tambah. Atau kalau nggak punya kontaknya boleh kasih ke saya, nanti saya kasih. Coba ada sini pula. Nantilah lagi itu ya, guru BK. Nah. Apa? Iya. Nah, berikutnya untuk ibu kesiswaan, adakah ibu membuat hasil nilai siswa ini dalam 2 tahun ini? Hasil nilai maksudnya Nilai siswa kita yang tertinggi, terendah, kerjasama dengan waktu. Buatlah itu ya Bu ya, taruh di kertas pulang. Tahun lalu siswa kelas 10 tertinggi nilai ini, terendah ini, menengah ini. Kelas 11 hasil belajarnya yang tahun lalu kelas 11 semester apa ini tertinggi. Itu DKN ya Bu ya? DKN bisa dikasih ke beliau gitu ya? Iya. Nanti kasih aja loh, berarti masa depannya, dasar ini buat aja juga yang bisa kejuaraan. Siapa? terendah dan tertinggi. Nanti kan di juara. Oke. Nah, kan kemarin ada kita bilang sama Bapak guru BK itu, belum dilanjutkan lagi. Pak Ginting itu. Waktu Bapak dulu. Iya, habis pekerjaan langsung habis semua. Oh gitu ya. Program pun begitu. Oke, terima kasih. Media kami panggillah di sini Mem, karena masih tergolong BK 10. Mem ya gitu. Ya, di sini. Oke sir. Iya, lanjut yang tadi Bu. Jadi Ibu nanti punya patokan, jadi seperti tabelnya. Oh, anak-anak kami tahun lalu itu kelas 10 ini nilai terendah, menengah, tinggi. Kelas 11, oh inilah yang terendah, menengah, tinggi. Kelas 12 begitu juga. Jadi tahun ini juga nanti Ibu memiliki matriksnya. Nah, jadi dari nilai itu bisa kita meningkatkan karakter anak nantinya. Ya Bu ya. Oke. Ini kayaknya udah selesai menurut saya Bu. Nah, jadi kita masuk dalam raport pendidikan nih Bu, Ibu kurikulum dan Ibu kesiswaan. Dari raport pendidikan kita ini apa yang sudah Ibu identifikasi? Nggak serak semua dibaca Bu, karena ini baru saya dapat dari operator saya dapat. Iya, memang operator. Nanti kan baca semua. Nah ini juga belum lihat ya? Belum lihat. Belum ada juga. Ya, lihatlah dulu secara umum. Sambil lihat Ibu, kita mau pengen tahu nih supervisi akademik udah dilakukan Ibu. Belum, karena bulan Mei. Karena saya masuk dulu. Masih saya dulu kelas 12 kan, ini kan masih dulu kelas 12 sampai tanggal selesai ujian UN lah Bu mereka. Tanggal berapa itu? Mereka UN nanti 16 April sampai 29 lah, 23. Ya itu kan kelas 12, kelas 10
Kelas 11 dilakukanlah supervisi akademik. Maksudnya biar kan pasti akan beberapa fokus ke situ, nyiapkan segala sesuatunya kan kita Mei aja sekaligus. Jadi maksudnya kalau 11 aja. Mei dilakukan supervisi ya Bu ya? Iya, itu ada jadwalnya. Ini ya, jadi nanti berarti saya Mei kesini lagi. Apakah udah selesai Ibu melakukan supervisi? Itu berarti yang langsung sih kelas sekolah ke guru kan? Iya. Bukan kayak ibu sama Pak Jody dan Pertama Pak kan Ibu disupervisi dulu sama kepala sekolah. Ili. Ibu ini disupervisi dulu sama kepala sekolah. Di videoin dong, berarti yang pra, misalnya gini kita pra, Bu, kapan kita mau supervisi? Kira-kira apa yang mau, materi apa yang mau Ibu supervisi? Oh, ini kata Ibu, oh kira-kira kapan kita bisa? Oh oke udah ya, itu di videoin sih Kak. Paling banyak itu kan 3 menit dah. Saat kita mau supervisi, udah siap Ibu, udah apa kira-kira strategi Ibu, metode Ibu, sasaran Ibu, iya gini-gini. Ini Pak, ini Bu, modul ajar saya. Oke, kita masuk dalam kelas. Di videoin lah semua. Di dalam kelas tuh kan, dilihatlah nanti apakah teacher center apa student center. Itu penilaiannya ini. Baru nanti kepala sekolah manggil Ibu lagi. Ibu saya lihat udah begini. Bagaimana tindak lanjutnya Bu? Mengembangkan ini. Ini saya Pak, ini saya ini nanti mengembangkan area ini saya kurangnya, ini saya belum. Udah itu Bu bilang kan, siap, itu semua ada dokumennya. Setelah itu, udah siap itu nanti kan kepala sekolah ngasih nilai sama Ibu. Kapan lagi berarti, kalau kapan lagi berarti sekali lagi nanti untuk yang terbaik, berarti tahun ajaran baru lagi. Di tahun 2025 di bulan 7 atau bulan 8. Target yang mau Ibu kembangkan itu kan disitulah yang diumpan balik itu. Kan ada 3 kita kan, yang peran, baru pelaksanaan, baru refleksi dan umpan balik. Umpan balik ini kan kapan guru itu berjanji lagi. Berarti kan semester berikutnya lagi harus dipersiapkan. Oh bagian ini yang saya belum, misalnya bagian apa ya pendahuluan atau intinya yang kurang dalam. Itulah Ibu nanti kapan lagi di Juli atau di Agustus. Nah lama-lama kan jadi pintar lagi para guru itu. Oh ini aku ya yang perlu diperhatikan. Ini harus Ibu selesaikan nanti ya. Berarti Mei harus sudah selesai nih Bu. Saya datang akhir nantilah ya, akhir Mei. Oh udah terisi maksudnya? Iya, udah Ibu terisi lah. Kan pertama di sini tadi di bulan Mei itu Ibu yang disupervisi sama Bapak. Baru Ibu kesiswaan disupervisi sama Bapak. Kan udah siap. Baru Ibu kan mensupervisi rekan-rekan. Ibu udah mengeluarkan SK untuk supervisi. Nah, keluarkan Bu SK itu nanti di tangan Bapak. Tapi sebelum itu konsultasi. Pak kepala sekolah ini saya sudah buat SK supervisi. Nanti Bapak mensupervisi kami. Ibu Nur, Ibu Okta. Berdua aja kan? Ada lagi? Prasarana ada sama Mas. Nah itu diseleksi di supervisi Bapak. Nanti Bu Nur bawahnya. Bu Nur siapa dengan supervisinya? Ada 2 misalnya. Ibu Okta siapa guru-guru yang supervisinya nanti? Ya ada pengalaman Pak Kamal juga kami. Iya, memang baru begitu. Karena udah ada pengalaman Ibu kan. Ibu udah pernah supervisi. Nanti kan ada aturannya Ibu ajarin ya. Ada bidang-bidangnya. Dalam kita mensupervisi kita tidak boleh menyalahkan guru, kita hanya bertanya bagaimana dia meningkatkannya supaya baik ke depannya. Misalnya Ibu mau saya supervisi, kapan kita ya Bu supervisi? Oh hari Senin lah Bu, kira-kira bidang apa nanti, materi apa? Misalnya tentang dunia hewan dan tumbuhan. Apa yang mau Ibu jadi strateginya? Tanya jawab dan diskusi. Oh semakin menarik. Sampai jumpa kita nanti tanggal sekian ya Bu. Ya Bu udah siap Ibu masuk ini? Ya udah siap yuk. Nanti saya akan tunjukkan ya Bu. Selama di dalam kita nggak boleh mengatur-ngatur. Kecuali siswa ribut. Kita sifatnya dengan Ibu Bapak. Kalau kita mensupervisi kan kita di belakang. Kita dengarkan aja, nikmati dia di supervisi dia ngajar dari awal sampai akhir, video ini. Baru dari situ nanti nampak kita kekurangan kelemahannya. Dan kita nggak boleh katakan kelemahannya gini-gini.
Kita tanya, Bu, udah siap tadi Ibu disupervisi? Kira-kira menurut Ibu yang mana Ibu paling kuasai? Ya, udah. Lanjutnya kira-kira mana yang Ibu masih perlu ditingkatkan? Oh, bagian ini. Kedepannya rencana Ibu bagaimana? Oh, saya pengen nanti bidangnya ini saya perdalam lagi. Nah, gak usah ditanya kapan, udah pasti itu tahun ajaran baru lagi. Kalau nggak bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10 terserah. Kita nggak boleh maksa, tapi bulannya itu. Siapa lagi mau supervisi? Bisa aja Ibu, bisa aja Ibu, ini kan gantian nanti tuh dibuat lagi. Yang buat SK kan kurikulum. Nah, ya Ibu kurikulum buat begitu. Nanti kalau kan udah pernah tahun lalu buat SK-nya kan? Udah diundur kemarin. Itu ganti lagi dong, ganti Ya lagi. maksudnya itu udah buat laporan dari Iya. SK, semua hasilnya nilainya kayak gitu. Nah, itu dia. Buat lagi nanti berarti bulan Mei sekali lagi Ibu udah lihat nanti, udah Ibu supervisi lah kawan-kawannya. Ibu udah disupervisi, Ibu udah disupervisi, dan Ibu sudah mempersupervisi kawan-kawan. Yang ini kan modelnya ada, nanti Ibu dikasih tahu kok ini kan modelnya. Bagaimana adakah Ibu itu membuat pendahuluan, disusun checklist. Nanti misalnya ini kan lanjut bergabung dengan pendul ajarnya. Dan nanti mengambil foto foto di awal, foto tengah, di akhir. Tempelkan lagi. Saat pra tempelkan, saat observasi tempelkan, saat tidak lanjut tempelkan. Berarti 6 foto ya. Videonya simpan di Google Drive. Ketika kita minta mana, ini Bu linknya masuk. Kira-kira ada yang mau tanya lagi Bu? Tadi Bu, Ya. saya lihat di sini yang kurang kan kepemimpinan. Tadi Ibu Kepemimpinan. sudah bilang LK apa Bu? Biar saya nanti. Yang kurang di sini adalah kualitas pembelajaran. Satu lagi numerasi ya Bu ya. Nah itulah yang kurang di sekolah kita ini. LK apa tadi Bu yang Ibu bilang untuk OSIS Sisi yang itu? mobil-mobil lagi. LDKS. LDKS. Iya. Latihan dasar kepemimpinan. Itu OSIS. Kalau sekarang udah terlambat lah, udah mau habis. Iya, kan kita untuk perbaikan ke depan. Nah, itu nanti Ibu kerjakan di bulan 7, bulan 8 lagi kan. Dia persiapkan siapa nanti yang mau memimpinnya. Iya. Kalau panggil orang babin sana satu orang, dia melatih 1 hari aja. Lalu kasih salam sama dia nanti yang berapa. Nanti dengan dia katakan bahwa Bapak memimpin, bolehkah Bapak menandatangani, bilang gitu. Oh, iya. Biar Sertifikatnya. iya, biar agak kuat. Baru dia dan kepala sekolah. Mantap itu. Kalau babin, kalau nggak babin cari apa? Orang camat, orang desa, mana yang tahu Ibu lah, mana yang dekat. Ini kan dia kemampuan numerasi dia, ini kan kuning. Kita baru tahun ini ya, tahun lalu nggak ada. Tahun lalu ada Bu. Ada. Ada merahnya juga tahun lalu. Tapi Tapi tahun 2022 enggak. Kita terlambat daftar waktu itu. 2023 juga nggak ada. Ada Bu. Tapi dibuat nggak ada loh. 2023 ada. Kita ada. Dikirim sama saya nggak ada. Oh, 22 nggak ada, 23 nggak, tidak mengikuti katanya. Ada. Makanya waktu saya lihat pengalaman itu kita mengikuti. Waktu itu jam 4 tambah dan Richard itu. Enggak jelas di sini kantornya. Ada Bu, saya laporan yang saya buat tebal itu sama Bapak ini laporannya. Enggak tahu kalau sekarang begini. Rapat pendidikan. Ada yang laporannya, makanya saya tahu ada yang merah. Ada yang merah gitu, makanya mudah-mudahan tadi nggak ada yang merah. Kebetulan nggak ada yang merah, tapi kuning masih ada. Ada kuning, itulah Kuning dia juga, kualitas ya. pembelajaran dengan numerasi. Bu merah, belum ada yang merah. Nah, jadi dengan rapor pendidikan yang kuning ini apa rencana ke depan Bapak kepala sekolah ini? Kalau numerasi itu kan angka Bu ya, berarti matematika lebih ke matematikanya ya Bu. 1000. Saya ada lagi. Iya, enggak apa-apa. Ini laporan Ibu ya, udah Ibu laporkan ke kepala sekolah ini. Ini sudah ada tanda tangannya. Oh, udah. Baguslah Bu, disimpan lagi. Jadi saya bawa aja. Laporan. Kalau kita meminta bukan ini Bu, dia berbentuk di map bagus, diklik, ada bundelannya. Semakin bagus lah Ibu ya, Ibu udah bagus, semakin bagus lagi. Oke lah, makasih Bu ya. Terima kasih ya Bu. Iya. Kalau tidak salah kepala sekolah ada ngirim ke saya matriksnya itu 2022 nggak ada, 2023 tidak mengikuti, 2024 yang ada.
Jadi berdasarkan itulah kita buat juga matriks, sudah kita laporkan kan di grup kita ada baca kan? Mana saya buka? Coba buka grup. Ini laptop gitu. Enggak link sama ini wifi. Enggak, ini bukan laptop saya. Jadi WhatsApp-nya bukan WhatsApp saya yang di sini. WhatsApp yang punya laptop. Tapi memang saya baca dikirim sama operator. Kok 2000 pendidikan nggak ikut? Satuan tidak sadik tidak mengikuti. Iya. AN gitu kok nggak ikut? Jelas ikut. Hmm. Yang mengawas datang. Nah, dari yang Iya, nggak barter datang itu, deh yang itu. barter itu kan Bu. Barter. Iya, 2 hari ikut, bahkan kami ikut yang simulasinya 2 hari, ikut yang namanya 2 hari. Nah, itu dia. Namanya kan kayak ini kan 2024. Ini ada sama saya udah dikirim Ada Bu 2023 Bu. Tempat tambah coba tanya Bu, ada. sama Pak Tambah. Wawancara ya sama Pak Tambah. Maksudnya ya ngomongnya apa dia gitu, Ya, karena harus akun beliau. di- Karena akun beliau. Kalau Saya ingatnya karena saya disuruh beliau itu akan dulu guru belajar saya. Kenapa saya mau lihat kenapa? Saya buka ada, bekas itu saya tahu di bawah merah. Makanya nggak di print posternya. Posternya kan ini bisa di print posternya. Jadi untuk promosi kita, kalau ini seperti inilah hasil dari aplikasinya. ini mau ditandatangan ya. Tapi untuk yang profit ini Bu, nanti mungkin saya bicarakan ulang dengan kepala sekolah saya Bu ya, karena ini tadi ibaratnya Ibu bilang kami harus disupervisi ya terlebih dahulu seharusnya, tapi belum ada. Harusnya Ibu sejak tahun lalu udah membuat SK supervisi yang pertama. Nah, ini sekarang semester berikutnya supervisi kedua. Udah ada SK-nya, Ibu yang buat SK-nya. Itu belum ada ya. Padahal tahun lalu waktu sama Pak Tambah kan saya bilang buat SK-nya, dibuatnya kan. Iya, itu saya yang buat itu. Iya, sekarang kenapa nggak dibuat SK-nya? Karena waktu itu kami memang setelah SK langsung pelaksanaan. Ini kan belum terlaksana waktu kalau saya buat SK, berarti kan harusnya sudah Kenapa nggak terlaksana semester lalu sama sekarang? Kalau semester lalu kan Kepala sekolah itu. jarang datang. Iya. Ibu sebagai kepala sekolah Tapi kan saya belum di supervisi beliau. suruh beliau kapan bapak bisa mensupervisi saya gitu. Baru ibu mensupervisi. Tapi zaman saya tambah juga kami nggak ada supervisi beliau. Dia hanya menunjukkan untuk 4 di PKS. Sekarang itu nggak ada waktu mungkin dia. Memang harus gitu. Boleh gitu Bu, maksudnya Konsultasi dulu sama bapak. Ini konsultasi sama bapak. Pak, ini sudah saya buat SK supervisi. Mau kapan kita laksanakan Pak? Terserah, pasti itu ditanya bapak gitu kan. Nah, dilaksanakan. Kalau datang nanti inspektorat dari sana ke sekolah ini mana yang hasil supervisi nggak ada kan ibu yang diapakan sama bapak. Disalahkan yang buat SK supervisi adalah wakil kurikulum. Iya itu udah makanya udah ada programnya. Kalau nggak dibuat lagi tuh gimana? Sebenarnya hal ini harus ada kepala sekolah karena ibu karena SK supervisi aja ibu belum lulus. Nanti buat ya, dilaporkanlah sama Bu Evi. Itu SK pelaksanaan berarti Bu ya. Iyalah. Yang lalu buat juga. Nanti ya Bu, karena saya selesai cuti ini 14 April Bu. Ini saya masih cuti, cuma belum tak tolong. Itu yang saya hapus data, saya bilang saya masih cuti, cuman karena belum tak tolong ya, dan langsung saya delete WhatsApp saya juga kan. Namanya itu udah saya. Ya, tak apa. Waktu cuti siapa yang megang kendali? Bapak itu saya hapus. Hah? Ada pengganti, seharusnya kan belum sebenarnya. Harusnya kesiswaan lah, kesiswaan. Kan bapak kan jarang di tempat. Kalau ibu cuti, ya bukan kesiswaan menghandle kepemimpinan kepala sekolah. Tapi ada pengganti saya. Siapa? Itu yang bawa sambil kalau itu dulu. Oh, bapaknya nggak bisa. Ibu hanya bilang sama bapak kepala sekolah, ada SK-nya. Bapaknya yang lanjut. Nah pokoknya waktu saya cuti, saya bilang pengganti saya siapa sih saya bilang itu kan
nantilah kami lakukan saja kata itu kita bilang begini Pengganti untuk mengajar bahasa Inggris Enggak, atau sebagai kurikulum? kurikulum Kurikulum. iya. Kalau bahasa Inggris ada Mana SK-nya? nggak tahu belum ada, saya bukan saya yang buat lagi SK-nya. Kalau itu kan Bu, kan dari dia kan dia kan Iya, kan ibu bermohon saat ibu cuti itu nanti yang melanjutkan adalah bapak oh enggak bukan saya yang ini Bu, Jadi saya Bu, iya. iya. Makanya Kayak gitu. Iya. Kalau ibu cuti seharusnya ibu pakai surat kan, ada surat ya ya? sudah Iya. Lalu penunjukan itu sementara bapak tadi. itu bukan saya yang nunjuk, kepala sekolah milik. Kalau kepala sekolah yang milik kan menunjuk, ada SK-nya. Oh, kalau itu saya nggak tahu karena saya melahirkan 31 Desember Bu ya. Betul. Nah, jadi waktu mereka masuk saya udah nggak masuk lagi, jadi saya nggak tahu siapa yang ditunjuk. Setelah saya masuk, setelah saya cuti saya tanya sama suami saya siapa pengganti. Lalu saya tahu oh bapak ini. Udah. Sampai tanggal 14 April. 14 April. Kalau menurut saya datang ke sini yang saya tahu wakilnya adalah Bu Nur. Iya, saya tahu sih. Ya, harusnya kalau memang dia punya surat berdua dia di sini. Cuma makanya bapak itu bukan saya, maksudnya tapi sebenarnya pasti ada Bu, nggak mungkin nggak ada. Karena dia waktu saya di rumah dia asal, memang boleh minta contoh surat SK dia bilang, boleh minta format SK dia bilang, SK apa? SK bagian tugas. Pembagian tugas. Iya. Berarti kan sama juga di kurikulumnya kan. Kalau dia ngeluarkan SK berarti kan dia yang Iya, mendesain, berarti kan? ada. Di setiap tanda tangan jadwal ini yang baru kan ada semester ini sama UTS atau KBM, tanda tangan beliau apakah saya gitu, berarti kan udah ada beliau gitu. Cuma makanya saya bingung kok saya minta sama beliau, ada ibu gitu kan. Coba panggil bapak itu lah tolong. Pak Sehati, izin tanya Pak. Berarti ketika Ibu Nur cuti, Bapak yang mengambil handle. Kira-kira tanya nih, ada SK-nya Pak? Belum ada. Belum ada ya? Kalau belum ada dibuat, mungkin kalau ujian gini, Mohon maaf, kemarin udah dirapatkan. iya. Waktu dirapatkan. Kan udah dirapatkan, udah resmi memang. Nah, cuma belum keluar SK-nya. Aduh, belum keluar SK-nya ya. Jadi dari Januari, Februari, udah Maret nih. Kira-kira program apa yang Bapak laksanakan? Sejauh ini masih ya mengenai ujian ini sih Bu. Kelas 12. Kelas 12 sama Mei. Yang 10, 11. 10, 11 juga Mei. Itu yang Januari apa Pak? Yang udah dilakukan. Februari apa yang dilakukan? Belum ada sih sebenarnya. Masih. Apakah Bapak sudah melakukan supervisi atau hak-hak apa yang sudah diberikan kepala sekolah kepada Bapak? Menunggu sampai Ibu Nur selesai cuti kira-kira. Sementara tanggung jawab cek guru sih. Cek guru. Terlambatan masuknya. Terlambatan masuk. Mengenai SK yang lain? SK yang saya minta kemarin, Jadi yang SK yang saya tanya itu apa? SK sedang Oh, yang sebagai apa? SK supervisi ada udah Bapak buat? belum. Belum. Ya. Dan nanti SK Bapak ini membantu waka kurikulum yang lagi cuti sampai berakhirnya kapan? Nah itu juga Bu, belum ada keterangan. Kapan? Saya 14 April. 14 April. 14 April. Informasinya kan by Lisa.
Jadi untuk menunggu 14 April berarti Bapak nggak bisa punya hak lah berarti untuk membuat SK supervisi ya. Nggak bisa ya. Berarti itu ada di tangan Ibu Nur. Kedepannya Ibu Nur yang buat SK supervisi, ngomong dulu sama Bapak. Maksudnya gini, saya pikir selaku saya pendamping satuan pendidikan, Bapak yang ditunjuk mengatasi ini selama 4 bulan kurang, dan dilakukan supervisi akademik gitu. Saya pikir sudah dilakukan, ternyata belum ya. Hak Bapak untuk melihat pembelajaran berjalan apa tidak oleh para guru. Itu pun sudah hebat itu Pak. Sepengetahuan Bapak dari Januari, Februari dan Maret ini, bagaimana PBM di sekolah kita? Apakah ada kendala atau berjalan dengan baik? Berjalan Dengan baik ya Pak ya. cuma ya kadang anak-anak kan yang harus bisa kita gimana ya, mendekatkan lah sama mereka supaya, karena anak-anak kita lumayan maksudnya perlu banyak perhatian. Oh ya, perlu peningkatan karakter lah gitu Pak Iya. ya. Mungkin Bapak bisa kerjasama dengan wakil kesiswaan itu Pak tentang itu. Tadi juga disampaikan beliau ya memang anak-anak sekarang ada perlu ditingkatkan. Iya. Berarti nggak ada yang bisa saya lakukan sekarang ini karena Bapak bukannya yang menghandle sampai 14 April, yaitu tentang pembelajaran. Itu sebatas itu yang bisa. Bapak tahu tidak rapor pendidikan kita? Belum kesana. Belum sama. Bapak ngajar di SMA sini juga enggak? Iya. Bidang Saya studi apa? Agama Kristen. agama Kristen. Oh iya. Mengerti Bu. Cileni. Saya baru pindahan juga dari Batam. Baru semua baru. Memang harus banyak belajar Pak kita ini ya. Sama-sama lah. Jadi ini hasil rapor pendidikan Pak tahun 2024. Harusnya ini juga kita kasih tahu juga walaupun sampai April nanti kan. Sekolah kita ini yang perlu ditingkatkan kualitas Pak. Kualitas pembelajaran dengan numerasi sangat kurang. Berarti kalau kualitas pembelajaran ini kan Bapak Maret nih sampai April. Guru-guru itu Bapak ingatkan supaya metode pembelajaran di kelas itu agak berubah biar menarik. Kualitas pembelajaran. Ya ini numerasi Pak. Kita kuning Rendah ya. rendah. Bapak nggak ada ini? Nggak ada ini? Nggak ada aku. Kenapa nggak ada? Aku nggak ada disampaikan mengenai. Ini Pak. Kualitas pembelajaran kita sedang tapi kuning ini 62,34. Jadi ya kualitas berarti mengajar di kelas yang perlu ditingkatkan sama para guru kita. Sama ini kemampuan numerasi. Kemampuan numerasi ini bukan matematika saja, di agama kan ada juga. Iya. Misalnya apa tentang penciptaannya. Hari keberapa? Nah, berapa hari Allah itu menciptakan semuanya. Nah, itu kan matematika. Pokoknya sifatnya yang numerasi lah. Itu yang perlu ditingkatkan di kelas. Menghitung abad-abad mungkin. Kelahiran Tuhan Yesus abad keberapa gitu misalnya. Itu yang perlu Pak. Harusnya kedepannya ini laporan raport ini dipampang semua guru tahu. Walaupun Bapak sampai April harus tahu. Itu dia. Bapak udah tahu ini kurikulum satuan pendidikan sekolah. Belum. Walaupun Bapak ini udah saya tanda tangani ya, walaupun Bapak kepala sekolah belum menandatangani. Terima kasih. Ini deh Pak, jumlahnya semua. Setidaknya kurikulum satuan pendidikan ini Bu dikomunikasikan sama semua guru. Bapak kepala sekolah udah melakukannya? Belum ada. Belum. Tapi rencana kerjanya sudah.
rencana kerjanya mana rencana kerja Pak Kepala Sekolah? RKT-nya. Oh enggak, bukan yang dalam bentuk RKT sih Bu, dia cuma kayak yang punya Bu Weni tadi, buat tadi seperti itu. Ada uang-uangnya itu arkas. Kolom aja, hanya kolom, Kolom aja. hanya tabel seperti itu. Oh, iya. Berarti RKT Bapak udah siap ya? Iya, Bu. Kali barangkali udah selesai, nanti saya konfirmasi. Itu dia Pak. RKT ada hubungannya itu dengan arkas. Iya pasti, Itu makanya. agak susah juga kita mau ngomong ya. Iya, cerita sakit ya? Cerita sakit, cerita sakit. Siapa? Harus sakit. Oh, ya, cepat sembuh lah dia ya. Itulah yang penting udah ada perencanaan program sekolah ya Bu ya. Udah selesai kayaknya. Ini Bu yang tadi yang dikirim. Ya jangan lupa Ibu ini Iya, saya. kapan? Kan Bapak nanti ini saya- April lah udah selesai kan, berarti Mei. Ibu sebelum Mei harusnya Ibu udah mengeluarkan SK. Sebelum Mei. Karena Ibu kan hanya cuti melahirkan. Iya. Rupanya Bapak dalam hal ini PBM oleh PBM berjalan yang tidak, absensi, baru ujian-ujian, jadi nggak bisa kita minta banyak sama Bapak. Kembali juga kepada Ibu. Ya, Pak, Nanti ya. barangkali kalau 14 aku boleh nanti saya dulu sama sekolah. Iya, konsultasi bahwa ini harus dilaksanakan Pak, bilang begitu. Yang tahun lalu buat juga kayak gini, tapi tidak dilaksanakan, dibunyikan gitu. No, semester lalu. Iya, semester lalu kan nggak ada Ibu buat kan. Itu satu kelemahan, tingkatkan lagi. Jangan sampai enggak setiap tahun, setiap semester harus ada supervisi. Jangan kita anggap guru-guru itu pintar terus, kadang-kadang dia merasa lelah di dalam kelas, biar semangat dia di supervisi. Kalau mau Ibu buat dengan cepat, dibantu sama Bapak ini dalam kekosongan ini bisa juga. Tapi kalau Bapak ini karena baru dari Batam pula, pindahkan ke sini, sama-sama masih belajar semua jadinya. Ya buatlah Bu ya ini. Kalau 14 saya masuk saya. Iya, ini yang tugas Ibu ini. Kalau ini bolehlah dibaca-baca Bapak ini. Boleh, Ini Bu. diletak di sini. Biar tahu Bapak ini nggak tahu katanya. Jadi semua sebenarnya harus tahu sekolah kita ini KSP-nya apa, gimana gedungnya semua. Terus raport pendidikan juga harus tahu juga Bapak ini. Ini dokumen yang laporan RKT tahun lalu ya. Iya, boleh bersama. 80% kalau tahun lalu Bapak itu ngomong keberhasilannya 85. Ada yang tidak terlaksana kan. Ini katanya kan Oh, Tidak. Ini Tidak. Iya, Bu. Iya. Hah? Ada yang kita laksanakan. Salah ketik itu yang saya perlu. Salah ketik. Tapi kita nggak dipakai komputer Bu, kita pakai handphone kan bisa pakai aplikasinya. Dibantu sama operator jadi mereka bisa Hmm. Ya begini dia kegiatan-kegiatannya. Tapi ada beberapa yang nggak ada foto Bu kayak ini kan. Lupa ya. Iya. Lupa. Saya jarang foto sih. Minta sama Iya, saya- P5 itu satu foto aja tempelkan. Nah, mereka tahu. Ini ini kema kemarin ya, dokumentasi. Belum PLS nanti. Iya. Kalau DKS-nya yang belum ya, ini yang juara pelantikan OSIS. Nah SK-nya mana ini dia harus buat SK. Harus terlampir SK-nya. Oh gitu ya. Kan pemilihan OSIS nih. Siapa sih pemilihan OSIS? Siapa yang terpilih? Oh, Siapa yang terpilih di sini? Siapa anggota-anggotanya? Nah, baru dilampir ya. Di sini SMA 1 Tapung Hilir itu lengkap dia pemilihan OSIS di sini. Langsung SK-nya. Kegiatan-kegiatannya. Rohis orang itu juga gitu. Mana di sini Rohis harusnya ada. oh cek tahu belum bukan. Nah, ya kan? Nanti lagi. Secara umum udah benar ini. Banyak lagi foto-foto yang belum ditempelin. Nah ini yang dilaporkan sama kepala sekolah.
Nah, segala program-program kepala sekolah sama kepala sekolah. Baru kalau pengawas datang baru lihat, oh ini dokumen laporan, kan saya tinggal melihat. Nah, jadi semua itu laporan dari guru-guru, wakil-wakil, taruhlah di meja bapak kan. Nanti di mana Pak? Oh ya Bu EP, ini dokumennya. Nah, ini KSP, ya. Ini rapor, ya. Ini apa nih? Dia mau Ajak keluarga gua. Baru ini supervisi. Jadi semua lengkap di meja bapak. Nah, tinggal melihat. Serasa begitu Bu. Iya kan Pak? Atau ada lagi pendapat bapak? Ini diisi lah Bu, guru-guru. semua guru Yang tim yang di dalam membantu ibu bekerja, berarti bapak, ibu kakak tadi yang PU 9 aja. Ya, ini kepala sekolah di sini ya. ya, nggak usah dikumpul sekarang. Kan kepala sekolah nggak ada. Iya. Nah, pokoknya ditulis aja nama semua. Udah diganti kan ini? Udah. Oh, udah diganti. Oh, kirain belum diganti. Nah, dikasih nomor nanti kan dari sekolah. Gitu. Jadi ketika kita mendampingi ini Pak, banyak juga sih susah dukanya kayak gini ya. Kalau ada yang baru seperti Bapak, saya nggak bisa minta banyak. Terus kesiswaan juga baru. Ibu ini cuti melahirkan. Kepala sekolah pergi kemana ya? Kegiatannya tadi ada rapat katanya. Apa sih Pak? Rapat apa? Di Ada? daerah. Mau apa? Rapat kami Bu katanya. Siapa? Kalian siap. Nah, Oh, kirain Pak itu Pak. lanjut aja lah sama wakil saya gitu. Oh ya, makasih Pak. Berarti RKT yang belum ya? Oh, tahun ini ya? Nah, Kita sampaikan. sampaikan ya, supaya nanti kalau udah siap kirim filenya aja atau kasih link aja. Pastikan saya bisa mendownload. Kan nggak mungkin saya merusak link-link orang banyak gitu. Ya saya ambil butuh sudah. Saya keluarkan diri saya dari link drive itu. Gitu. Nanti kalau apa saya telepon Pak Kepala Sekolah Bu untuk ke depannya. Ada yang masukan lagi dari Bapak Ibu? Karena kelengkapannya lain kali ke depannya lengkap lebih lengkap. Oh, apa tadi terakhir yang Ibu bilang BK ya? BK. Nanti kita apa ya? Sama guru PJOK kalau ada tuh. Pak Dedi itu nggak bisa, nggak ada waktunya lagi ya. Dia minta kemarin di SMA 3, udah dapat dia 6 jam. Cari saya Bu 6 jam, ambil lah. Dia Sugian. Bukannya dia udah P3 kan? Udah kurang jamnya. Oh, untuk apa? Satu. Oh, dia udah sertifikat. Kayaknya iya, masih 24 kan. Jadi tolonglah Bu ke SMA 3 saya ya. Ngomong sama Pak Ambar ngasih kasih lah Pak Ambar, Pak Dedi itu dapat dia 6 jam dapat. Harus bagus ya, jangan bikin malu gitu dia. Dan ngejar dari situ. Ada lagi sih. Emang di sana berapa kelas Bu kalau nggak dapat PJOK 24? Kan masih numpang sama madrasah itu, madrasah aliyah apa MDA. Kemudian sekolah baru kering, banjir kemarin, sampai masuk air ke sekolah itu. Semua ke sekolah itu, untuk masuk ke sekolah itu nggak bisa, jalannya penuh air. Rusak lah ya kalau orang. Jadi jalan besar lah kita lihat jalan itu. Kayaknya kurang drainase di jalan. Kalau dikeruk 1,5 meter nggak banjir. Tapi karena mau mengeruk ya, mudah-mudahan terbukalah hati orang di sana. Bisa juga. Numpang-numpang, kelas padat dia. Satu kelas ada 40. Berapa kelas pun nggak tahu ya. Itu kan kalau PJOK kan satu kelas 3 JP. 6 kelas dipadatin semua. Enggak, maksudnya di dapurnya berapa kelas itu? Kalau misalnya dia 3 JP satu kelas, dia butuh 2 guru olahraga sana. sertifikasi juga? Iya.
jadi nggak bisa di kota. Sampai situ dulu lah Bu ya.